الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi suratin ukhra inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, di halaman Masjid Darussalam yang insya Allah penuh barokah ini, kita kumandangkan takbir, kita baca tahmid, kita baca tasbih sebagai bagian dari cara kita untuk mengagungkan kebesaran Allah. Kita bersyukur bisa menjalankan sholat Idul Adha di pagi hari ini, karena tidak semua orang bisa menjalankan seperti kita. Mungkin di antara ayah dan ibu kita, mungkin di antara anak-anak kita, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, sehingga ia harus terbaring di rumah atau bahkan terbaring di rumah sakit. Kita doakan semoga mereka semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, pada hari ini saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci sana juga sedang persiapan untuk melakukan jumrah Aqobah di Mina. Kita doakan semoga para jamaah haji saudara-saudara kita yang juga sedang bertakbir, bertahmid dan bertasbih di sana senantiasa disehatkan oleh Allah,
dimudahkan oleh Allah dan dijadikan haji mereka dan haji kita dan umroh kita menjadi haji yang mabrur dan umroh kita menjadi umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Qurban. Maka pada hari ini pula merupakan momentum, merupakan sebuah waktu yang senantiasa diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita untuk merenungkan kembali, untuk mengambil pelajaran dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di masa mudanya, ia mengamati bintang gemintang, ia mengamati bagaimana bulan, dan Nabiullah Ibrahim juga mengamati matahari dan juga alam seisinya ini. Tetapi semuanya dalam pandangan Nabiullah Ibrahim muda, tidak ada yang patut untuk jadikan sebagai Tuhan kecuali Zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Maka dengan kerendahan hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku ya Allah. Aku hadapkan diriku kepadamu, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi ini dengan hanifan, dengan seluruh-seluruhnya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dari kekuatan, dari kebenaran yang telah didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim inilah, maka kemudian beliau mendakwakan tauhidnya, keimanannya, pertama kepada ayahnya sendiri yang juga seorang pembuat patung sesembahan, lalu kemudian menyampaikan kepada keluarganya, lalu juga kemudian menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Tetapi cobaan keimanan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim begitu kuat. Pertama dicela oleh masyarakat sekitarnya, lalu kemudian dibakar oleh Raja Namrud. Setelah itu diisolir dan kemudian diusir dari kampung halamannya. Setelah pindah sampai ke Palestina, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah. Ia belum diberi keturunan selama berpuluh tahun lamanya. Maka ketika Nabiullah Ibrahim kemudian dipertemukan dengan Sayyidah Hajar, maka Allah kemudian memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim ketika sudah mendapatkan seorang anak bernama Ismail. Wahai Ibrahim, bawalah istrimu Hajar dan anakmu Ismail itu ke lembah di Mekah sana. Dalam perjalanan yang panjang antara Palestina dan Mekah, yang kalau ditempuh dengan kuda tercepat saja membutuhkan waktu 1 bulan, tapi Nabiullah Ibrahim menempuhnya dengan menaiki unta, maka bisa dipastikan atau bisa diperkirakan membutuhkan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Sebuah perjalanan yang panjang. Tetapi dalam perjalanan yang panjang itu, Hajar, Sayyidah Hajar yang sedang menyusui Ismail saat itu tidak pernah bertanya sedikit pun, aku akan dibawa kemana? Mengapa aku harus dibawa? Dan harus melakukan perjalanan panjang menuju lembah di Mekah itu. Tidak ada pertanyaan itu pada Sayyidah Hajar. Dia percaya kepada suaminya yang soleh, bahwa dia pasti akan dibawa kepada sebuah ketaatan kepada Allah. Maka ketika sampai di Mekah, ketika sampai kepada padang yang tandus, padang pasir yang tandus, tidak ada tanaman sedikit pun, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Hajar, tinggallah kamu di sini bersama putramu, bersama Ismail. Maka kemudian sekiranya sudah cukup membekali dengan sekantong kurma dan air, maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sayyidah Hajar dan Ismail.
Pada saat berjalan itulah kemudian Sayyidah Hajar mengikuti langkah Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa engkau aku tinggalkan di sini? Mengapa kami ditinggalkan di sini? Nabiullah Ibrahim tidak menjawab dan tetap berjalan melangkahkan kakinya. Dikejar terus oleh Sayyidah Hajar. Wahai Ibrahim, mengapa engkau kami letakkan di sini, di padang tandus yang tidak ada tanda kehidupan ini? Sekali lagi Nabiullah Ibrahim hanya diam saja. Dan kemudian ditanyain yang ketiga kalinya, wahai Ibrahim, mengapa kami ditinggalkan di sini? Ibrahim hanya terdiam meneteskan air mata, karena dia sendiri tidak mampu sesungguhnya meletakkan Hajar dan anaknya di lembah yang tandus itu. Maka pada saat itulah, pada saat terhenti langkah Ibrahim itu, Sayyidah Hajar kemudian mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu dengan semua ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim sekali lagi, beliau tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi dia kemudian menganggukkan kepala dan terdiam. Lalu kemudian Sayyidah Hajar, dari lisan Sayyidah Hajar inilah kemudian muncul suatu kekuatan, kata-kata yang luar biasa. Idzan layudayyi'ana. Kalau begitu wahai Ibrahim, Allah pasti tidak akan membiarkan kami di sini. Allah pasti akan mencukupi kami, dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kami. Inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa kita ini seringkali melupakan Allah yang maha rezeki, yang maha memberi rezeki kepada kita. Kita ini sering lupa kepada Allah yang maha mengatur rezeki di antara makhluknya. Kita kadang-kadang lebih percaya kepada ikhtiar kita sehari-hari. Kita kadang-kadang lebih percaya dengan kemampuan dan akal kita. Padahal tidak ada yang bisa menjamin bahwa seseorang yang bekerja sehari semalam dia akan menjadi orang kaya. Tetapi tidak sedikit orang yang karena ketaatannya kepada Allah, dia mengurusi masjid, dia mengurusi Islam, tetapi Allah kemudian mencukupi seluruh kebutuhannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah berjalan melewati sebuah bukit, lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa lagi kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meletakkan sebagian dari keluargaku, dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sedikit pun. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dihormati, di dekat Baitullah yang dihormati. Maka dari sinilah kemudian Hajar dan Ismail kemudian dicukupkan sama Allah, didatangkan orang ke lembah Mekah itu. Dan hingga sekarang Mekah yang meskipun tumbuhan tidak ada, tetapi Allah tetap memberikan rezekinya, memberikan buah-buahnya lengkap, dan apa saja yang dimiliki. Ini semua berkat dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, itulah ujian keimanan, ujian ketaatan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ujian itu tidak sampai di situ. Ketika Ismail alaihissalam sudah mencapai pada masa dewasa, Allah mengujinya lagi. Falamma balagha sa'ya, maka ketika Ismail telah sampai pada menjelang masa dewasanya, qala, berkata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Maka wahai anakku, kata Ibrahim, aku bermimpi menyembelih kamu. Maka bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Maka Ismail yang masih kecil saat itu menjawab dengan mantapnya, karena keimanan yang ditanamkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada anak dan keluarganya. Maka ia menjawab, qala ya abatif ma tu'mar. Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar.
Maka diajaklah Ismail alaihissalam ke lembah di Mina. Lalu kemudian dipersiapkanlah seluruhnya. Meskipun godaan besar dari para setan, tetapi Ibrahim tetap mantap untuk mengerjakan perintah Allah, bagian dari ketaatan dia kepada Allah. Maka ketika Ismail sudah siap disembelih, maka Ismail memberikan pesan 3 hal kepada ayahandanya. Ayahanda, pertama, tolong kuatkan ikatanku agar aku tidak meronta dan ayah tidak iba melihat aku. Yang kedua, wahai ayah, tajamkan pisaumu agar ketika engkau menyembelih aku, rasa sakit itu tidak terasa terlalu lama. Dan 2 inilah yang kemudian disunahkan oleh kita pada saat kita menyembelih hewan, terutama hewan kurban. Dan yang ketiga, pesan Ismail kepada ayahnya, wahai ayah, aku telah melipat bajuku, maka aku titipkan kepadamu, sampaikan kepada ibuku yang akan sangat menyayangiku, sampaikan salamku kepada ibu. Maka pada saat ketika pisau sudah siap untuk hendak disembelihkan kepada Ismail, maka malaikat Jibril menahan pisau itu, dan Allah kemudian berfirman, qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Dari kisah ini ada satu hikmah besar yang patut kita ambil pelajaran. Pertama, bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita yang ada dalam diri kita. Kita kuatkan keimanan anak-anak kita. Kita kuatkan keimanan suami dan istri kita. Dan kita bisa mengukur kuat lemahnya iman kita dengan tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merenungkan dengan apa yang terjadi, kisah pendek itu dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim mengorbankan seluruh apa yang dimilikinya dalam rangka menjalankan ketaatannya kepada Allah. Bahkan anaknya juga dikorbankan, tidak dalam rangka apa, tetapi sekali lagi dalam rangka ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita renungkan kepada kita, sudahkah apa yang kita miliki, misalnya dengan organ tubuh kita, dengan jasmaniah kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah? Sudahkah rumah yang kita miliki dengan segala perabotannya itu kita gunakan dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah? Sudahkah kendaraan yang kita miliki dan harta kekayaan yang kita miliki kita jadikan, kita gunakan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya? Sudahkah pakaian yang kita pakai sekarang ini kita gunakan dalam rangka mentaati perintah Allah? Sudahkah HP, handphone yang kita pegang selama 24 jam itu kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah? Atau jangan-jangan handphone kita hanya gunakan untuk menggunjing saudara kita yang lain? Jangan-jangan HP kita gunakan untuk memfitnah orang, untuk menjelek-jelekan orang dan menyakiti orang lain? Inilah sebuah renungan yang senantiasa perlu kita lakukan secara terus-menerus agar keimanan kita menjadi kuat dan ketaatan kita pun menjadi kuat pula. Allahu akbar walillahil hamd. Dari semua yang kita lakukan, dari keseharian yang kita lakukan, maka kita perlu mengintrospeksi diri kita agar bagaimana setidaknya sama, setidaknya mirip, setidaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita juga perlu merenungkan kembali betapa sesungguhnya ketaatan itu harus didahulukan dari apa yang ada di dalam pikiran dan benak kita. Nabiullah Ibrahim tidak pernah mempertanyakan mengapa ia harus membawa
istri dan anaknya ke lembah yang tandus. Sayyidah Hajar juga tidak pernah bertanya mengapa ia harus mengikuti Nabiullah Ibrahim dan tinggal di lembah yang tandus. Begitu juga Ismail tidak pernah bertanya mengapa aku harus disembelih. Tidak pernah bertanya, karena sekali lagi mendahulukan ketaatan. Kita sebagai seorang mukmin sejati tidak akan bertanya mengapa saya diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan rakaat-rakaat tertentu itu. Seorang muslim sejati tidak akan pernah bertanya mengapa ia diperintahkan untuk bersolat berjamaah ke masjid. Seorang muslim sejati tidak akan pernah bertanya mengapa ia harus berinfak, mengapa ia harus berzakat, mengapa ia harus bersedekah dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Seorang muslim sejati tidak akan pernah menanyakan mengapa dia harus menjalankan puasa lalu kemudian berkorban seperti yang akan kita lakukan pada hari ini dan hari berikutnya. Sekali lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendahulukan ketaatannya dibandingkan akal pikirannya. Kita ini sudah sering disampaikan hikmah oleh banyak ustadz, disampaikan oleh para kiai, disampaikan oleh para penceramah dan para khatib. Tetapi sesering itu pula kadang-kadang kita lupa untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, dari hikmah Nabiullah Ibrahim, kita bisa mengambil satu kisah inspiratif dari salah seorang keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menjelang ajalnya, menjelang ketika Allah hendak mengambil ajalnya, dia bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sepeninggalku nanti apa yang akan kamu sembah? Maka anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Dengan mantapnya anak-anak Nabi Yakub yang juga cicit-cicitnya Nabi Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail dan Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nabi Yakub tidak kemudian bertanya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kamu makan nak ketika aku sudah meninggal nanti? Nabi Yakub tidak bertanya, kerja apa sepeninggal aku nanti nak? Tidak bertanya. Apalagi bertanya, berapa mobil dan kendaraanmu, berapa rumahmu yang telah engkau miliki ketika aku sudah meninggal nanti? Tetapi Nabi Yakub justru mempertanyakan tentang keimanan putra-putranya. Dalam bahasa kekinian, maka kita bisa bertanya kepada anak-anak kita. Ketika kita hendak sudah merasa begitu dekat dengan Allah, merasa dekat dengan ajal kita bisa bertanya kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, apa yang akan kamu berbuat dengan agama Allah? Apa yang akan kamu infakkan di jalan Allah? Dan apakah kamu sudah mantap dengan pemahaman keagamaanmu tentang Islam? Maka itu yang perlu kita tanyakan ulang. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, ketika anak-anak kita memiliki iman yang kuat, ketika anak-anak kita memiliki pemahaman agama yang kuat, lalu kemudian dia menjadi anak soleh, maka dia akan mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Disinilah sesungguhnya anak-anak kita telah menyelamatkan masa depan kita di akhirat nanti dari jilatan api neraka. Ketika anak-anak kita didik dengan agama, dengan keimanan dan tauhid yang benar, maka sesungguhnya kita dan anak-anak kita telah menyelamatkan masa depan anak-anak kita dari keburukan karakter, dari kebejatan moral,
dan kita bisa mengantarkan dengan iman dan tauhid itu menuju kebahagiaan sejati. Ketika anak-anak kita memiliki iman yang kuat, maka sesungguhnya mereka telah menyelamatkan masa depan Islam hari ini dan yang akan datang. Sekali lagi, kita kuatkan iman kita kuatkan iman anak-anak kita kuatkan iman suami dan istri kita, dan kita terus mempelajari Islam, lalu kita kedekatkan diri kepada Allah. Kita kembali dekatkan Idul Kurban, artinya kita mendekatkan kembali diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, dari mimbar ini, terakhir saya ingin kita mengingatkan diri kita masing-masing, terutama kita yang hendak melakukan kurban pada hari ini. Ketika sebelum darah sembelihan itu jatuh ke tanah, luruskanlah hati kita. Jangan sampai kita yang berkurban itu terbersit sedikit saja ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sampai terbersit dalam hati orang yang berkorban itu bahwa ia ingin dianggap sebagai orang yang mampu dan orang yang kaya. Dan jangan sampai kemudian ketika kita sudah berkorban, kita merasa bahwa kita itu menjadi orang lebih baik dari orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena apa? Karena apa yang kita korbankan bukan darah dan dagingnya yang akan diterima oleh Allah, tetapi ketakwaan kita, ketaatan kita, dan keikhlasan kita yang akan diterima oleh Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan dagingnya kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, ketaatannya, dan keikhlasannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah khutbah ini, salat Idul Adha pada hari ini, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya. Kita yakinkan, kita berdoa dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti akan menerima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami dan dosa ibu bapak kami, ampunilah istri kami ya Allah, ampunilah suami kami ya Allah, ampunilah anak-anak kami ya Allah, dan antarkanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma ja'al hajjahum wa hajjana hajjan mabruran wa sa'yahum wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhambana wa dhambahum dhamban maghfuran. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur ya Allah. Jadikanlah haji saudara-saudara kami haji yang mabrur, usahanya disyukuri, diterima oleh Engkau ya Allah, dan juga dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka diampuni oleh-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami keturunan yang soleh dan solehah.
Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Dan karuniailah anak-anak kami ketakwaan dan ketaatan kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang mendengarkan nasihat kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, karuniailah anak-anak kami kecerdasan untuk memahami ayat-ayat-Mu ya Allah, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniailah anak-anak kami kesehatan, luaskanlah rizkinya ya Allah, dan tempatkanlah anak-anak kami di dunia ini dengan pekerjaan yang mulia dan penuh barokah dari-Mu ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa udkhiyatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.